Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Ghafuril Wadud bil karami wal jud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud wal liwa'il ma'qud wa ala alihi wa li ashabihi illa yaumil khulud, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para ahli ulama, segenap para kiai, para asatidzah, para guru, para muallim, mudah-mudahan kehadiran beliau yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, guru dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, indi zikri ahli salat tatanazzalur rahmah. Dengan menyebutkan kita nama-nama orang-orang saleh, para guru kita, tatanazzalur rahmat, turun rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mukarram Ketua DKM Masjid Nurul Amal Haji Mugeni, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Seluruh DKM pengurus Masjid Nurul Amal diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menteri Perhubungan Bapak Hamdi yang mewasilahkan saya bisa ngisi kajian pertama perdana di Masjid Nurul Amal. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Kita yang hadir, kita yang istiqomah, kita yang aktif di setiap acara-acara kajian-kajian subuh, khusus di Masjid Nurul Amal ini, mendapatkan futuh al-arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang diberkahi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu mengharapkan daripada rahmat kasih sayang Allah. Sebab dengan rahmat itu Allah akan memberikan apapun yang akan kita minta. Dari yang belum Allah kasih, dari Allah yang sudah Allah kasih, terus akan baliyazdat bertambah dengan kasih sayang Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bilang Allah ini masih berok. Iya, masih lemes. Rotinya sambil dimakan aja nggak apa-apa. Kopinya alhamdulillah, saat ini kopi saja. Kalau mau sarapan masih ingat kan? Ntar insya Allah sarapan di sini. Insya Allah. Ayo yang kencang. Bilang Allah ini mudah-mudahan sehat panjang umur. 2023 lebih beda dengan 2022. Amin ya rabbal alamin. Ulang sekali lagi. Malam saya ceramah di dekat TPU lain. Kata panitia, Ustaz, lewat kuburan aja. Banyak panitia yang mondar mandir takut Ustaz terganggu lewat TPU aja.
Sewa kuburan kayak tadi itu udah begitu tuh. Jadi serem. Jadi ayo sekali lagi ucapin nama Allah yang keras. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Bilang Allah ini ikutin gerakan tangan saya ya. Mudah-mudahan jamaah Nurul Amal menjadi qori semua. Ahli ibadah. Amin ya rabbal. Ikutin gerakan tangan saya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Alhamdulillah, berkah dunia dan akhirat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Seandainya manusia tidak ada keutamaan dan rahmatku, kata Allah, lakuntum minal khasirin, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi. Kita mau rugi apa untung? Mau rugi apa untung? Pastinya mau untung. Kita duduk berjam-jam di Masjid Nurul Amal, yang dirangkul, yang diajak, yang diumumkan oleh guru-guru kita, mendengarkan kajian-kajian. Ini yang akan menjadi hati kita hidup. Al-Imam Fatah Al-Mausili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaisal maridu iza muni'at ta'am wasyarab waddawa yamut zalikal qalbu iza muni'al hikmah wal mau'izah wal ilm salasata ayyam yamut. Kayak ini jamaah Nurul Amal pada pinter-pinter kayak ini. Saya baca dari tadi mau ayatnya. Pada apa? Pada ngantuk. Kopi diminum ayo, rotinya dimakan. Menjadi berkah dunia akhirat. Imam Fatah Al-Mausili mengatakan, alaisal maridu, bukankah orang yang sakit itu izamun at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut, udah enggak masuk makanan, wasyarab enggak masuk minuman, wad-dawa enggak masuk obat, yamut, dia bakal mati. Dia bakal mati. Mati itu kita menginginkan husnul khotimah. Tadi guru kita udah ngajarin baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mati husnul. Itu doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Itu doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Bila seseorang udah gak masuk makanan, gak masuk minuman, gak masuk obat, dia bakal mati. Zalikal qalbu, begitu juga dengan hati manusia. Iza muli'al hikmah, udah gak dengerin hikmah, wal mau'izah, gak dengerin nasihat-nasihat, wal ilim, kagak nuntut ilmu, salah satu ayat selama 3 hari aja, yamut, dia punya hati bakal mati. Nauzubillahi. Itu Imam Fatah Al-Mausili mengatakan seperti itu. Bila kita tidak dengerin tuh kalam-kalam ilmu agama, kita punya hati bakal mati.
Kata Allah, yuhyi qalba zikrullah. Hati bakal menjadi hidup bila kita mengingat Allah Subhanahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Anta Rabbi ya Allah, anta hasbi ya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha muwakkalah imam Islam. Matikanlah yang salah bila kami berdoa kami Allah. Dan disaksikan kami ibadah dengan 1000 para malaikat-malaikat Allah. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Shibli. Al-Imam Shibli memiliki 400 seorang guru dan menghafal hadis sebanyak 4.000 hadis. Imam Shibli di antara 4.000 hadis itu ada satu hadis yang menjadi favoritnya, yang menjadi kesukaan Imam Shibli, sebab hadis itu mengutarakan untuk kehidupan kita. Rasulullah bersabda, "Ikmal lidunyaka biqadril maqamika fiha. Ikmal li akhiratika biqadril baqaika fiha." Bahwa Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ikmal, silahkan kau cari amal, silahkan kau kerja li dunyaka untuk kehidupan duniamu biqadril maqamika fiha, sebatas kau hidup di dunia." Artinya Rasulullah tidak melarang kita untuk menghiasi dunia, tapi Nabi sangat melarang umatnya terkontaminasi dengan keduniaan. Orang kalau sudah tergila-gila dengan dunia, sudah terkontaminasi dengan dunia, dia akan jauh dengan Allah, jauh ibadah dengan Allah. Namanya soleh, tapi maghrib masih digaulkan, masih digaul. Namanya soleh. Soleh bimakna musamma, soleh bimakna kalimat. Soleh itu ada dua. Namanya soleh masih mencakup. Lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matu. Lagi dia catur. Ya Allah. Maka dunia kita cari hanya sebatas kita hidup di dunia. Ikma li akhiratika biqadril baqaumika fiha. Cari amal akhiratmu, sebab kau akan hidup selama-lamanya, hidup di akhirat. Kita seperti ini duduk dengan berjamaah, mendengarkan ilmu-ilmu dari ulama-ulama kita, mendengarkan nasihat, lantunan hikmah dari guru-guru kita. Ini menunjukkan bahwa kita ingat dengan kematian. Kita ingat bahwa umur tidak ada yang tahu kapan kita kembali kepada Allah. Sebab yang kita bawa adalah iman dan amal soleh.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man ya'tihil mu'minan qad amila as-salihat, wa man ya'tihil mu'minan qad amila as-salihat. Barang siapa seseorang yang berpulang kepadaku dengan membawa iman, dengan membawa amal soleh, faulaika lahumud darajatul ula. Orang tersebut akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Apa diem? Amin apa? Amin apa? Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu sesuatu yang begitu luar biasa bila kita mengingatkan kematian. Maka kita duduk bersimpuh dengan memiliki hati yang tenang bila kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memiliki amal-amal kebaikan. Orang baik bila mati dia kembali kepada Allah, dia bakal disambut dengan malaikat-malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bima kuntum ta'malun. Disambut tuh dengan malaikat-malaikat rahmat. Kalau kita ikutin zaman, sebab mati itu tergantung kebiasaan. Al-yamutu ala ma'asya alaihi, mati tergantung kebiasaan. Kalau kita lagi ditanya sama malaikat, kalau anak-anak zaman sekarang ya, anak zaman sekarang, anak zaman sekarang, anak zaman sekarang, anak zaman sekarang, itu kalau ditanya malaikat takut dia mati. Man buka, kamu nanya, mana dibuka, kamu nanya, tuh, jangan begitu tuh, kagak boleh. Al-yamutu ala masyaraih, mati tergantung kebiasaannya. Jangan sampai anak-anak kita terkontaminasi dengan zaman fitnah pada zaman sekarang ini. Kita ajak, kita didik dengan didikan salafus shalihin. Masukkan ke pesantren, masukkan ke madrasah-madrasah. Biar apa? Biar anak-anak kita menjadi penerus bangsa yang penerus para ulama. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Cukup apa dulu nih? Terus sebulan nih? Hah? Kalau kata-kata mereka makin 7. Ya Allah, alhamdulillah. Itu Allah mengharapkan hamba-hambanya itu agar pulang kepadanya memiliki bekal yang begitu luar biasa. Umur kita gak ada yang tahu. Habib Munzir Al-Musawa lebih 40 meninggal. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari habis memperingati merayakan ulang tahunnya, pulang naik motor gede, belok terlalu miring, tercecer dengan batu-batu, jatuh, palanya kepentok pohon palem, mati. Budi Namnung mati. Jupe 37 mati. Jupe 37. Kalau kata dokter, Jupe itu meninggal gara-gara tidak bisa menahan beban hidup. Diputusnya gaspol. Ya Allah, alhamdulillah, mati kagak ada yang tahu. Apa yang harus kita persiapkan? Nih, semacam ini merupakan yang sangat dibanggain sama malaikat-malaikat Allah. Nabi bangga dengan sahabat Nabi Ibnu Riwah. Selama hidupnya Ibnu Riwah sangat mahabbah, sangat cinta dengan majelis taklim, majelis ilmu. Ketika itu Rasulullah sampai dia senang
sampai dia sayang, sampai dia cinta Rasulullah dengan Ibnu Riwaha, sampai dimasukkan dalam sabdanya Rasulullah. Rahimallahu Ibnu Riwaha innahu yuhibbul majalisa allati tatabaha bihal malaikah. Semoga saja Allah meridhai, memberkati Ibnu Riwaha. Innahu yuhibbul majalisa, dengan sebab dia cinta dengan majelis-majelis ilmu semacam ini, allati tatabaha bihal malaika, yang semacam ini merupakan kebanggaannya para malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi mengistilahkan majelis itu adalah taman surga. Kita sekarang ada di taman surga, tinggal masuknya doang. Tinggal masuknya doang. Ini udah disebut taman surga, kata Nabi, iza marotum birriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melihat, bertemu dengan taman-taman surga, majelis taklim, farta'u, mampir dulu. Ada sahabat Nabi yang belum tahu, belum ngerti apa yang dimaksud Nabi taman-taman surga itu. Wa mariyadul jannah ya Rasul, apa sih yang kau maksud dengan taman-taman surga? Majlisul ilmi atau majlisul zikr. Yang disebut taman surga itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. PRT ada PRT? PRT ada PRT? Hah? Hidur RT. Ya Allah, mudah-mudahan RT tahun besok jadi lurah. Amin. Amin apa? RT mudah-mudahan tahun depan jadi lurah di Kalimantan. Jodoh. Ya. Tadi saya sebenarnya subuh ini mau ngisi, udah ditelepon tadi sama panitia, dikatakan paham, diingetin saya, jadi saya tolak. Tadi panitia bilang, Ustaz, bisa ke kajian subuh ini 10 menit lagi mau azan, saya transfer di rekening Ustaz 10 juta. Saya tolak, kagak mau saya. Kenapa Ustaz? Ceramahnya di lubang buaya. Di lubang buaya. Saya ceramah tak digigit buaya. Ya Allah. Maka kasihan yang seperti ini merupakan taman-taman surga. Yang diingatkan oleh Rasulullah adalah taman-taman surga. Kita tinggal masuknya doang. Kapan masuknya? Tinggal Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bila Allah memanggil seperti itu, kita kembali kepada Allah dengan bekal iman dan amal soleh. Mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah istiqomahkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa'amilna fi tariqatihim wa wa'afati minal fitani. Assalamualaikum